Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Salma yang berlibur di rumah neneknya. Namun ternyata liburan ini tidak semenyenangkan yang ia kira. Apa yang akan terjadi pada Salma? Tonton video ini sampai akhir. Langit mulai berwarna jingga ketika mobil travel yang ditumpangi Salma berhenti di pinggir jalan tanah berbatu. Udara sore terasa lebih sejuk dibandingkan di kota, dan suara jangkrik mulai terdengar dari kejauhan. Salma menarik napas dalam-dalam, menikmati aroma khas tanah yang lembab setelah hujan siang tadi. Ia menoleh ke kanan dan melihat seorang wanita tua dengan senyum hangat menunggunya di depan rumah kayu sederhana. "Nenek," seru Salma riang, segera turun dari mobil sambil membawa tasnya. "Salma, cucuku." Nenek menyambutnya dengan pelukan hangat. Tubuhnya sedikit bungkuk, tetapi matanya masih berbinar penuh kasih sayang. "Ayo masuk, hari sudah mulai gelap." Salma mengangguk dan mengikuti neneknya ke dalam rumah. Rumah itu terbuat dari kayu jati tua, dengan perabotan sederhana yang mengingatkan Salma pada masa kecilnya. Dindingnya dipenuhi foto-foto keluarga, termasuk foto mendiang kakeknya yang tersenyum dengan tatapan lembut. "Kamu pasti capek, Nak. Nenek sudah siapkan makan malam," ujar nenek sambil menyodorkan sepiring nasi dengan lauk ikan goreng dan sambal terasi. Salma makan dengan lahap. Sambil mengunyah, ia melirik keluar jendela dan melihat kebun bambu yang terhampar di kejauhan. Anginnya bertiup pelan, membuat batang-batang bambu bergoyang dan berdecit satu sama lain. Ada sesuatu yang aneh dari kebun itu, entah mengapa, Salma merasa merinding. "Nek, kenapa desa ini terasa begitu sunyi?" tanya Salma. Nenek meletakkan sendoknya perlahan. "Di sini memang sepi, Nak. Warga jarang keluar rumah kalau sudah maghrib." "Kenapa?" Nenek terdiam sejenak, lalu menatap Salma dengan serius. "Ada sesuatu di desa ini, terutama di kebun bambu itu. Orang-orang bilang, ada kuntilanak merah." Salma menelan ludahnya. Ia pernah mendengar cerita-cerita tentang hantu, tetapi tidak pernah melihat sendiri. "Kuntilanak merah?" ulangnya dengan suara lebih pelan. Nenek mengangguk. "Dulu ada seorang perempuan yang meninggal dengan tragis di sana. Sejak itu, arwahnya sering menampakkan diri, terutama kalau ada yang berani mendekati kebun bambu setelah gelap." Salma bergidik, tetapi tetap berusaha tersenyum. "Ah, mungkin itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak." Nenek menghela napas, lalu menepuk tangan Salma pelan. "Jangan anggap remeh, Nak. Pokoknya, jangan keluar rumah setelah maghrib." Salma mengangguk, meskipun pikirannya masih dipenuhi rasa penasaran. Malam mulai turun dengan cepat. Setelah mencuci tangan, Salma masuk ke kamar yang sudah disiapkan untuknya. Kamar itu tidak besar, tetapi cukup nyaman dengan tempat tidur kayu dan jendela kecil yang menghadap ke halaman belakang. Salma merebahkan diri di kasur, menatap langit-langit kayu di atasnya. Di luar, suara jangkrik masih terdengar, bercampur dengan desir angin yang menerobos celah-celah jendela. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi entah kenapa, perasaan aneh mulai merayap di hatinya. Lalu, samar-samar, Salma mendengar suara aneh, seperti seseorang tertawa pelan. Ia membuka matanya lebar-lebar dan menajamkan pendengarannya. Suara itu datang dari luar jendela. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Apakah itu hanya suara angin? Atau sesuatu yang lain? Dengan hati-hati, Salma bangkit dari tempat tidur dan melangkah menuju jendela. Tangannya sedikit gemetar saat ia menggeser tirai tipis ke samping. Dari balik kaca, ia melihat kebun bambu dalam kegelapan. Batang-batang bambu bergoyang pelan, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Salma menghela napas, merasa lega. "Mungkin aku terlalu banyak mendengar cerita seram," gumamnya. Namun, saat ia hendak kembali ke tempat tidur, matanya menangkap sesuatu di sudut kebun bambu, sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di kejauhan, samar dalam cahaya bulan, ada bayangan merah berdiri di antara pepohonan. Salma menahan napas. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi jelas ada di sana, menghadap ke arahnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera menjatuhkan tirai dan melangkah mundur. "Nenek," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar.
Tepat saat itu, terdengar ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok. Salma menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ketukan itu datang lagi, lebih keras kali ini. Dengan tubuh gemetar, Salma merangkak ke tempat tidur dan menarik selimut hingga ke kepala. Ia memejamkan mata, berharap suara itu hilang. Ketika akhirnya ketukan berhenti, Salma tetap tidak berani membuka matanya. Malam pertama di desa neneknya baru saja berubah menjadi awal dari sesuatu yang mengerikan. Salma terbangun dengan jantung masih berdegup kencang. Ia mengingat ketukan di jendela tadi, apa itu nyata atau hanya mimpi? Ruangan terasa gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang samar menembus celah jendela. Napasnya masih tersengal, dan ia enggan untuk bangun dari tempat tidur. Ia mencoba mendengarkan sekeliling. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang terdengar. Tidak ada ketukan lagi. Tidak ada suara tawa pelan seperti yang ia dengar sebelumnya. Mungkin ia hanya terlalu lelah setelah perjalanan panjang ke desa ini. Salma menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Hanya imajinasi, gumamnya dalam hati. Namun, perasaan tidak nyaman masih menggelayut. Ada sesuatu tentang desa ini yang terasa berbeda. Terlalu sunyi, terlalu asing. Lalu, tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar di luar rumah. Tap, tap, tap. Salma menegang. Langkah itu terdengar menyeret, seperti seseorang berjalan perlahan di atas tanah yang lembab. Suara itu semakin dekat, berhenti tepat di depan jendela kamarnya. Jantung Salma berdebar kencang. Ia menahan napas, berusaha tidak bergerak. Apakah itu nenek? Atau seseorang dari desa? Tapi mengapa ada orang berjalan di luar rumah pada tengah malam? Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan gerakan perlahan, ia menyibakkan sedikit tirai jendela. Di luar, hanya ada pekarangan belakang yang diterangi remang-remang cahaya bulan. Tidak ada siapapun di sana. Salma menghela napas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin suara hewan. Tapi sebelum ia kembali ke tempat tidur, matanya menangkap sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di bawah pohon jambu di dekat pagar rumah, ada sosok samar berdiri. Sosok itu mengenakan kain panjang berwarna merah gelap, wajahnya tertutup bayangan. Ia berdiri diam, tidak bergerak sama sekali. Salma ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia segera menjatuhkan tirai, mundur dengan langkah gemetar, dan duduk di sudut tempat tidur. Suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini mengitari rumah. Tap, tap, tap. Salma memejamkan mata, berharap semuanya hanya halusinasi. Tiba-tiba, suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Tok, tok, tok. Salma menggigit bibirnya, tidak berani mengeluarkan suara. Ia berharap nenek akan datang dan membuka pintu, tetapi tidak ada suara lain dari dalam rumah. Hanya ketukan itu yang semakin pelan, seperti seseorang dengan kuku panjang mencakar kayu. Salma tidak tahan lagi. Ia segera menarik selimut, membenamkan kepalanya, dan berdoa dalam hati agar malam ini segera berlalu. Detik demi detik berlalu, tetapi ketukan itu tidak terdengar lagi. Hanya sunyi yang menggantung di udara. Setelah beberapa lama, kelelahan akhirnya membuat Salma tertidur. Keesokan paginya, sinar matahari menyusup melalui celah jendela, membangunkan Salma dari tidur yang gelisah. Ia terduduk, mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Ketukan di pintu, langkah di luar rumah, dan sosok merah di bawah pohon. Semuanya masih terbayang jelas di pikirannya. Apakah semua itu hanya mimpi? Ia bangun dengan tubuh sedikit lemas, lalu melangkah keluar kamar. Di dapur, nenek sedang menyiapkan sarapan dengan tenang, seolah tidak ada yang terjadi. "Nek," panggil Salma ragu. Nenek menoleh dan tersenyum. "Selamat pagi, Nak. Tidurmu nyenyak?" Salma ragu sejenak sebelum menjawab, "Tidak terlalu, Nek. Aku semalam mendengar sesuatu di luar rumah." Nenek berhenti mengaduk bubur di panci. "Suara apa?" Salma menelan ludah. Ketukan di jendela, langkah kaki di luar rumah. Ekspresi nenek berubah. Garis-garis di wajahnya terlihat lebih tegang. Ia menatap Salma dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Itu bukan sekadar suara biasa, Salma." Jantung Salma berdetak lebih cepat.
Maksud nenek? Nenek menarik napas panjang sebelum berbicara dengan suara pelan, seakan takut sesuatu akan mendengar. Ada yang mengawasimu, nak? Salma merinding. Siapa? Nenek menatap ke arah kebun bambu yang terlihat dari jendela dapur. Kuntilanak merah. Salma menggigit bibirnya. Tapi, aku tidak melakukan apa-apa, Nek. Nenek menggeleng. Kadang, kau tak perlu melakukan apa-apa. Kalau dia tertarik padamu, dia akan datang sendiri. Salma merasa tubuhnya melemah. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Nenek menyentuh bahunya, memberikan sedikit ketenangan. Jangan keluar rumah saat malam tiba. Jangan menoleh kalau mendengar suara aneh. Dan yang paling penting, nenek menatapnya dengan serius. Jangan pernah mendekati kebun bambu itu. Salma mengangguk pelan, meskipun dalam hatinya, rasa penasaran semakin besar. Namun, ia tidak tahu bahwa malam ini akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Matahari bersinar terik di atas desa saat Salma duduk di teras rumah neneknya, mencoba mengusir rasa takut yang masih tersisa dari kejadian semalam. Ia menyesap teh hangat yang disiapkan nenek, tetapi pikirannya masih dipenuhi bayangan sosok merah di bawah pohon jambu. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Di hadapannya, hamparan sawah dan pepohonan tampak begitu damai. Namun, saat matanya beralih ke arah kebun bambu di kejauhan, tubuhnya kembali merinding. Tempat itu terlihat begitu gelap, seolah menyimpan rahasia yang tidak boleh diungkap. Nek, aku masih penasaran tentang kebun bambu itu, ujar Salma akhirnya. Nenek yang sedang mengiris pisang untuk digoreng sejenak menghentikan tangannya. Ia menatap Salma dengan sorot mata penuh peringatan. Jangan terlalu penasaran, Nak. Beberapa hal lebih baik tidak diketahui. Salma menggigit bibirnya. Ia tahu nenek tidak akan memberitahunya lebih banyak, tetapi rasa ingin tahunya semakin besar. Saat itulah, suara langkah kaki terdengar dari luar pagar. Seorang lelaki tua dengan tubuh kurus dan jenggot putih panjang melangkah mendekat. Ia mengenakan sarung dan baju lusuh, serta membawa tongkat kayu untuk membantunya berjalan. Pak Rahman, sapa nenek, apa kabar? Pak Rahman tersenyum kecil. Baik, Bu. Saya dengar cucu panjenengan sudah datang. Ia melirik Salma. Anak kota, ya? Salma mengangguk sopan. Iya, Pak. Saya Salma. Pak Rahman duduk di bangku kayu di teras, menghela napas berat sebelum berkata, saya dengar semalam ada yang mengusik cucu panjenengan. Salma dan nenek saling pandang. Apa Bapak juga mendengar sesuatu tadi malam? Tanya nenek. Pak Rahman mengangguk. Saya tinggal tidak jauh dari sini. Saya dengar suara langkah dan ketukan. Bukan suara manusia. Salma semakin merinding. Ia merasa tenggorokannya mengering. Pak Rahman, sebenarnya ada apa di kebun bambu itu? Tanyanya ragu-ragu. Lelaki tua itu terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, kalian tahu kisah tentang kuntilanak merah? Nenek tampak enggan mendengar, tetapi Salma semakin tertarik. Tolong ceritakan, Pak. Pak Rahman menghela napas panjang. Dulu, puluhan tahun yang lalu, ada seorang gadis bernama Sari. Ia tinggal di desa ini, seorang gadis cantik yang baik hati. Namun, suatu malam, ia menghilang tanpa jejak. Salma menahan napas. Menghilang? Pak Rahman mengangguk. Beberapa hari kemudian, warga menemukan tubuhnya di kebun bambu itu. Tubuhnya sudah tidak bernyawa, dengan luka-luka mengerikan di sekujur tubuhnya. Salma merasa bulu kuduknya berdiri. Siapa yang membunuhnya? Pak Rahman menggeleng pelan. Tidak ada yang tahu. Tapi sejak saat itu, kebun bambu menjadi tempat yang tidak boleh didekati. Banyak orang yang melihat sosok perempuan berbaju merah di sana. Kadang menangis, kadang tertawa. Salma menelan ludah. Jadi, dia masih ada di sana. Pak Rahman menatapnya dengan serius. Kuntilanak merah itu bukan sekadar cerita. Dia mencari sesuatu. Mungkin mencari pembalasannya, atau mungkin mencari seseorang untuk menggantikannya. Suasana mendadak sunyi. Hanya suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Nenek menaruh tangannya di bahu Salma. Cukuplah cerita ini. Kita tak perlu membahasnya lebih jauh.
Namun, bagi Salma, cerita itu justru membuatnya semakin penasaran. Siang itu, saat nenek tidur siang, Salma diam-diam berjalan ke arah kebun bambu. Ia ingin melihat sendiri tempat yang selama ini menjadi misteri. Saat mendekati batas kebun, hawa dingin tiba-tiba menyelimutinya, padahal matahari masih bersinar terang. Suasana di dalam kebun terasa berbeda. Hening, seolah semua suara dari desa tidak bisa menembusnya. Salma melangkah lebih dalam. Di antara batang bambu yang tinggi, ia melihat sesuatu di tanah, bekas dupa yang sudah terbakar dan kain merah kusam yang terikat di salah satu batang bambu. Dadanya berdegup kencang. "Apa ini?" bisiknya. Saat ia hendak menyentuh kain merah itu, terdengar suara gemerisik di balik pohon bambu. Salma menoleh. Bayangan merah melintas di antara pepohonan. Jantungnya hampir melompat keluar. Ia segera mundur selangkah, tetapi kakinya tersandung akar pohon dan hampir terjatuh. Lalu, terdengar suara tawa pelan, sangat dekat dengannya. Tertawa itu lirih, tetapi semakin lama semakin keras, seolah sesuatu sedang menikmati ketakutannya. Salma menutup mulutnya agar tidak berteriak, lalu berbalik dan berlari sekuat tenaga keluar dari kebun bambu. Saat ia akhirnya berhasil sampai di rumah nenek, napasnya tersengal dan tubuhnya gemetar hebat. Nenek menatapnya dengan wajah khawatir. "Kau pergi ke kebun itu, ya?" Salma hanya bisa mengangguk. Air matanya hampir jatuh. Nenek menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara gemetar, "Kini, dia tahu kau ada di sini." Sejak siang tadi, setelah kembali dari kebun bambu, Salma merasa ada sesuatu yang berubah. Rumah nenek yang sebelumnya terasa hangat dan nyaman kini, memiliki hawa dingin yang tidak biasa. Bahkan saat sore menjelang, langit mendung meskipun tidak ada tanda-tanda hujan. Nenek duduk di kursi kayu, menatap Salma dengan wajah serius. "Kau sudah melanggar peringatan, Salma," katanya dengan suara pelan. Salma menunduk, merasa bersalah. "Maaf, Nek, aku hanya ingin tahu, aku tidak bermaksud apa-apa." Nenek menghela napas panjang. "Tidak semua tempat bisa kau datangi sesukamu. Ada yang melihatmu sekarang. Dan jika dia sudah melihatmu, dia tidak akan mudah melepaskanmu." Salma menelan ludah. Hawa dingin semakin terasa, meskipun pintu dan jendela masih tertutup rapat. Ketika malam tiba, nenek menyarankan Salma untuk tidur lebih awal. "Jangan keluar kamar, apapun yang terjadi," pesan nenek sebelum masuk ke kamarnya sendiri. Salma mengangguk dan berbaring di tempat tidurnya. Tapi meskipun ia mencoba memejamkan mata, rasa takut terus menghantuinya. Hingga pukul 11 malam, desa sudah benar-benar sunyi. Angin sesekali berdesir melalui celah jendela, tetapi tidak ada suara lain selain itu. Lalu, tanpa peringatan, terdengar suara ketukan di jendela. "Tok, tok, tok." Salma menegang. Ia langsung teringat kejadian semalam. Ketukan itu tidak terlalu keras, tetapi cukup jelas untuk membuat tubuhnya merinding. Ia menarik selimut hingga ke dadanya, berharap itu hanya halusinasinya. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih pelan, seolah sesuatu sedang menggaruk kaca jendela. Krek, krek, krek. Salma menutup matanya rapat-rapat, berusaha mengabaikan suara tersebut. Lalu, sebuah suara berbisik dari luar jendela. "Salma Aa." Jantungnya hampir berhenti berdetak. Suara itu begitu pelan, hampir seperti bisikan angin, tetapi jelas menyebut namanya. Salma tidak berani bergerak. Ia ingat peringatan nenek, jangan menoleh jika mendengar suara aneh. Tapi bagaimana mungkin ia bisa mengabaikannya? Suara bisikan itu semakin dekat. "Salma Aa, keluar, main denganku." Ia menggigit bibirnya, menahan napas. Hatinya berdoa, berharap suara itu pergi. Kemudian, suara langkah terdengar di luar kamar. Tep, tep, tep. Langkah itu begitu pelan, seperti seseorang sedang berjalan tanpa alas kaki di lantai kayu. Salma tahu nenek sudah tidur. Jadi siapa yang ada di luar kamarnya? Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Tok, tok, tok. Kini ketukan terdengar di pintu kamarnya. Salma semakin ketakutan. Ia ingin berteriak memanggil nenek, tetapi suaranya tercekat. Tiba-tiba,
suara pintu berderit perlahan. Salma merasakan napasnya tertahan. Ia tidak mengunci pintu, dan kini seseorang atau sesuatu sedang mendorongnya pelan-pelan. Dalam cahaya remang-remang kamar, ia bisa melihat celah pintu yang mulai terbuka. Lalu, sesuatu muncul di celah itu. Sebuah tangan pucat dengan kuku panjang mencakar pintu perlahan. Salma menjerit. Saat itu juga, suara lonceng kecil tiba-tiba berbunyi dari ruang tengah. Nenek pasti sudah terbangun. Tangan yang mencakar pintu itu menghilang dalam sekejap. Suasana kembali sunyi. Beberapa saat kemudian, nenek masuk ke kamar Salma dengan membawa dupa dan secari kain putih. Ia langsung memeluk Salma yang masih gemetar. "Kau baik-baik saja, Nak?" Salma mengangguk, meskipun tubuhnya masih lemas karena ketakutan. "Nek, tadi, ada sesuatu di depan pintu." Nenek menghela napas. Dia semakin dekat. Salma menatap nenek dengan wajah bingung. "Apa maksud nenek?" Nenek meremas tangannya. "Sejak kau datang ke kebun bambu, dia telah menandaimu." Salma merasakan tubuhnya semakin dingin. "Apa yang harus aku lakukan, Nek?" Nenek menggenggam tangannya erat. "Kita harus melakukan sesuatu sebelum dia mengambilmu." Di luar rumah, angin tiba-tiba berembus lebih kencang. Malam itu, Salma sadar bahwa sesuatu yang jahat sedang mengincarnya. Pagi datang dengan cahaya matahari yang seolah berusaha mengusir ketakutan yang menyelimuti malam sebelumnya. Namun, bagi Salma, sinar matahari pagi tidak cukup untuk membuatnya merasa aman. Ia masih bisa mengingat dengan jelas suara bisikan yang memanggil namanya, ketukan di pintu, dan tangan pucat dengan kuku panjang yang muncul dari celah pintu kamarnya. Salma duduk di ruang tengah, tangannya masih gemetar saat menggenggam cangkir teh yang diberikan nenek. Di hadapannya, nenek duduk dengan ekspresi serius, sementara dupa yang menyala di sudut ruangan menebarkan aroma menyengat yang tidak biasa. "Kita harus melakukan sesuatu," kata nenek akhirnya. Salma menelan ludah. "Apa yang harus kita lakukan, Nek?" Nenek menatapnya dalam-dalam. "Kuntilanak merah sudah menandaimu. Jika kita tidak segera bertindak, dia akan semakin dekat, dan pada akhirnya, dia akan membawamu." Jantung Salma berdegup lebih kencang. "Membawaku kemana, Nek?" Nenek menghela napas panjang, lalu berdiri dan berjalan ke sebuah lemari tua di sudut ruangan. Dari dalamnya, ia mengambil sebuah botol kecil berisi cairan bening dan sebungkus kain putih yang diikat dengan tali merah. "Kita harus melakukan ritual tolak bala," kata nenek sambil menyerahkan botol kecil itu kepada Salma. "Ini air doa. Nenek akan memercikan ini di sekeliling rumah. Kau juga harus mandi dengan air ini agar dia tidak bisa mendekatimu." Salma menggenggam botol itu erat-erat, mencoba menenangkan dirinya. "Tapi, Nek, kenapa dia memilihku?" tanyanya pelan. Nenek duduk kembali, kali ini dengan ekspresi yang lebih lembut. "Kuntilanak merah bukan sembarang hantu. Ia dulunya adalah manusia, seorang gadis malang yang meninggal secara tidak wajar. Rohnya gentayangan karena dendam dan kesedihan yang mendalam." Salma mendengarkan dengan saksama. "Kau mirip dengannya," lanjut nenek. "Mungkin itu sebabnya dia tertarik padamu. Atau mungkin, kau telah mengusik sesuatu di kebun bambu itu." Salma merasa bulu kuduknya meremang. Ia memang tidak menyentuh apapun saat di kebun. Tetapi, ia sempat hampir menyentuh kain merah yang terikat di batang bambu. Apakah itu yang membuat kuntilanak merah marah? "Nenek," Salma berkata dengan suara lirih, "aku sempat melihat kain merah di kebun bambu. Apakah itu miliknya?" Nenek menatapnya tajam. "Kain merah itu adalah tanda kehadirannya. Kalau kau hampir menyentuhnya, berarti kau sudah terlalu dekat dengannya." Salma menggigit bibirnya. Kini semuanya terasa lebih jelas. Saat itu, pintu rumah diketuk. "Tok, tok, tok." Salma langsung menegang, ingat kejadian semalam. Namun, nenek tampak lebih tenang. Itu pasti Pak Rahman. Nenek membuka pintu, dan benar saja, lelaki tua itu berdiri di depan rumah dengan wajah khawatir. "Saya dengar semalam ada gangguan lagi," kata Pak Rahman setelah masuk dan duduk di kursi dekat pintu. Nenek mengangguk. Dia semakin mendekat. Pak Rahman menoleh ke arah Salma. "Nak, apa kau melihat sesuatu?"
Salma mengangguk pelan. Aku melihat tangannya di depan pintu kamarku. Pak Rahman menarik napas panjang, lalu menatap nenek. Kita harus bertindak lebih cepat. Kalau tidak, dia akan datang menjemputnya dalam waktu dekat. Salma merasa perutnya bergejolak. Menjemputku? Pak Rahman menatapnya dengan serius. Kuntilanak merah selalu mencari seseorang untuk menggantikan dirinya. Orang yang dipilihnya akan dibawa ke tempat di mana ia meninggal. Jika itu terjadi, dia tidak akan pernah bisa kembali. Salma merinding. Bayangan tentang kebun bambu dan suara tawa mengerikan itu kembali muncul dalam pikirannya. Nenek berdiri. Malam ini, kita akan mengadakan ritual pembersihan. Pak Rahman mengangguk. Saya akan membantu. Salma menelan ludah. Ia tidak pernah percaya dengan hal-hal mistis sebelumnya. Tetapi setelah semua yang ia alami, ia tahu ini bukan sekadar cerita hantu biasa. Ia benar-benar dalam bahaya. Malam itu, ketika matahari mulai tenggelam, nenek mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual. Salma diminta untuk mandi dengan air doa, sementara nenek dan Pak Rahman menyiapkan dupa, garam, dan beberapa daun sirih yang mereka sebar di sekeliling rumah. Salma merasa lebih baik setelah mandi, tetapi perasaan tidak nyaman masih ada. Saat malam semakin larut, suasana di desa menjadi semakin sunyi. Di luar rumah, angin berhembus pelan, membawa bisikan yang terdengar samar. Lalu, suara itu kembali terdengar. Salma, aku sudah dekat. Salma menegang. Malam ini akan menjadi malam yang panjang. Malam itu, suasana di rumah nenek terasa semakin mencekam. Aroma dupa yang dibakar memenuhi udara, bercampur dengan bau tanah basah setelah angin kencang menerpa desa. Salma duduk bersila di ruang tengah, diapit oleh nenek dan Pak Rahman. Cahaya lampu minyak berkelip-kelip, seolah merespons kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Salma, apapun yang terjadi nanti, tetap diam di tempat. Bisik nenek sambil menggenggam tangannya erat. Jangan menjawab panggilan apapun dan jangan keluar rumah. Mengerti? Salma mengangguk, meskipun jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, tetapi firasat buruk terus menghantui. Pak Rahman mulai menggumamkan doa-doa, sementara nenek mengelilingi ruangan dengan membawa seikat daun sirih yang telah diberi mantra. Salma menundukkan kepala, matanya terpaku pada lantai kayu yang kini bergetar halus. Atau mungkin hanya perasaannya saja? Lalu, tiba-tiba angin kencang menerpa rumah, membuat jendela bergetar hebat. Lampu minyak bergoyang, hampir padam. Dan kemudian, tok, tok, tok. Ketukan itu datang lagi. Kali ini lebih keras. Salma menahan napas. Tok, tok, tok. Pintu depan bergetar seperti ada sesuatu yang mencoba masuk. Suara itu diikuti oleh suara tawa lirih yang bergema di udara, terdengar begitu menyeramkan. Salma aku sudah di sini. Salma meremas tangannya, berusaha mengabaikan suara itu. Namun, bisikan itu semakin dekat, seolah-olah pemilik suara itu sedang berdiri tepat di luar pintu. Pak Rahman semakin mengeraskan doa-doanya, sementara nenek menuangkan garam ke ambang pintu. Jangan buka mata, Salma, ucap nenek dengan suara tegas. Tiba-tiba, sesuatu menghantam dinding rumah dengan keras. Bug! Seolah-olah sesuatu sedang mencoba masuk dengan paksa. Salma menggigit bibirnya, menahan isak ketakutan. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan merah samar di luar jendela, melayang dengan gerakan yang tidak wajar. Lalu, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Salma, bukalah pintunya. Suara itu begitu lembut, hampir seperti bisikan seorang teman. Tapi Salma tahu, itu bukan suara manusia. Tiba-tiba, pintu depan berderit pelan, seperti ada yang sedang mendorongnya dari luar. Angin dingin menyusup masuk, membawa serta bau anyir yang menusuk hidung. Salma tak bisa menahan rasa takutnya lagi. Ia ingin berlari, ingin kabur dari tempat ini. Tapi sebelum ia bisa bergerak, nenek memegang bahunya erat-erat. Jangan bergerak, seru nenek. Pak Rahman lalu berdiri, menggenggam botol kecil berisi air doa, dan menyiramkan air itu ke pintu. Srek! Suara jeritan tajam terdengar dari luar,
begitu melengking hingga telinga Salma terasa sakit. Bayangan merah di jendela tiba-tiba menghilang, dan angin kencang yang tadi bertiup mendadak berhenti. Suasana menjadi hening. Salma mengangkat wajahnya perlahan. "Sudah, pergi?" tanyanya dengan suara gemetar. Pak Rahman menghela napas, lalu mengangguk. "Untuk sementara, iya. Tapi kita belum benar-benar bebas darinya." Nenek menatap Salma dengan wajah penuh kekhawatiran. "Besok pagi, kita harus pergi ke kebun bambu dan menyelesaikan ini." Salma merasakan hatinya mencelos. Ia harus kembali ke kebun terkutuk itu, namun, ia tahu, satu-satunya cara untuk benar-benar lepas dari gangguan kuntilanak merah adalah menghadapi sumber masalahnya. Malam itu, meskipun suara-suara mengerikan telah menghilang, Salma masih sulit memejamkan mata. Esok hari, ia akan kembali ke kebun bambu, tempat di mana semuanya bermula. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.